stand up, please. Greeting to our teacher. Good morning, ma'am. Good morning to thank you. Sit down, please. Thank you, ma'am. Baik, bismillah, selamat pagi, nak. Pagi, ma'am. Selamat pagi. Pagi, ma'am. Sebelum kita mulai belajar, kita cek dulu kehadirannya. Adik, Alex, Angelina, Hadir, ma'am. Angelina, Hadir, ma'am. Cika, Hadir, ma'am. Daniel, Hadir, ma'am. Daud, Hadir, ma'am. Dewi, Hadir, ma'am. Firmanto, Hadir, ma'am. Father, Jeremia, Hadir, ma'am. Jessica, Hadir, ma'am. Johan, Hadir, ma'am. Kevin, Hadir, ma'am. Lady, Hadir, ma'am. Luis, Hadir, ma'am. Luciana, Hadir, ma'am. Michael, Hadir, ma'am. Martin, Hadir, ma'am. Noel, Hadir, ma'am. Nobian, Hadir, ma'am. Otniel, Hadir, ma'am. Resida, Hadir, ma'am. Rimando, Hadir, ma'am. Rinci, Hadir, ma'am. Samuel, Hadir, ma'am. Teddy, Hadir, ma'am. Wahyu, Hadir, ma'am. Yemima. Hadir, ma'am. Oke, hadir semuanya. Baik. Sekarang semua berdiri dulu. Kita awali dengan salam berpikestik. Salam sekolah kita. Ibu sebut salam berpikestik. Kalau langsung saya. Salam berpikestik. Bagi besti. Oke, silakan duduk. Baik. Kita awali juga pembelajaran kita ini dengan berdoa. Sekarang silakan semua mengambil sikap yang baik berdoa bahwa kita dipimpin oleh petugas. Siapa? Giliran sekarang. Oke, baik, terima kasih untuk Noel yang memimpin doa hari ini. Baik, anak-anak yang terkasih, pertama sekali Ibu sampaikan materi kita hari ini adalah keterbatasanku. Bahasa lain dari keterbatasanku adalah kekuranganku. Ya. Baik, anak-anak yang terkasih, kelas 71 masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Aku memiliki sekarang keterbatasanku. Minggu yang lalu aku memiliki kemampuan. Kita memiliki kemampuan, kita juga memiliki keterbatasan. Coba rasa pelajaran yang minggu yang lalu. Apa itu kira-kira kemampuan? Kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan bakat yang dimiliki oleh seseorang. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan? Tidak memendam bakat tersebut apa lagi? Mengasah kemampuan dengan berlatih secara terus menerus. Dan sekali tangan dulu semua. Iya, sekali lagi. Apa itu problem pelajaran Pancasila? 1. Beriman. 2. Kebinekaan global. 3. Iya, kamu sebagai seorang siswa harus memiliki profil pelajaran Pancasila, ya. Kemudian pertanyaan pemantik, apakah kamu memiliki keterbatasan? Jawab dulu dalam hati ini. Nanti kita jawab di bagian akhir. Apabila kamu memiliki keterbatasan, apakah kamu dapat menerima keterbatasanmu? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta cara mengatasinya secara bertanggung jawab. Kriteria ketercapaian pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, kita harus mampu mencapai yang keempat ini. Apakah itu nomor 1? Peserta didik mampu mengenali dan menyebutkan keterbatasan atau kelemahan pribadinya secara jujur. Jangan itu tutupi kekurangannya. Kedua, peserta didik memahami cara yang
menyikapi keterbatasannya sesuai dengan pesan kitab suci. Dan yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap percaya diri dan menghadapi keterbatasan dan tantangan pribadi dengan mengacu kepada pesan kitab suci. Dan yang terakhir yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah peserta didik menunjukkan sikap menghargai dan menghormati kelemahan, kekurangan dari orang lain. Baik, kita masuk ke bagian inti pembelajaran kita hari ini. Nah, coba anak-anak yang kita tonton dulu video berikut, ikuti videonya, baca nanti kata-katanya supaya tahu kamu menjawab dalam diskusi kelompok. Perhatikan video ini. I wasn't ready. I'm very thankful that I have a little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was on a slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. Here I come, and they're freaking out. They're like, and I was so tempted to look at myself and go, what happened? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish it would help. But what I've seen in life are just a couple of key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I can't do my hands. I love life. So many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You go through the storms in life and you don't know how long the storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's a hard state. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. It is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Iya, ini cerita dari Nick. Ya, Nick kira-kira memiliki keterbatasan apa? Tidak mempunyai? Apa sekarang kamu jawab
dalam kelompok pertanyaan begitu. Masuk cepat. Tadi kita bisa selesai jawabnya. Seperti yang kemarin aja ya. Ibu harapkan semua bekerja ya. Nanti yang menulis seperti kemarin. Kata aja ulang lagi ya. Thank you.
presentasi ya. Baik, mari berdua silakan maju ke depan. Oke, mari maju. Sini. Langsung. Mari. Nah, kita lihat presentasi dari teman-teman kita ya. Kira-kira kalau siapa yang tinggal jawabannya? Oke. Silakan. Ibu yang membaca pertanyaan kalau tidak ya, langsung pertanyaan pertama kita jawab. Pertanyaan yang pertama, apakah berbeda aja nanti ya berarti ini? Apakah masalah yang dihadapi dari tokoh di video tersebut? Tidak mempunyai tangan dan kaki atau keterbatasan. Mempunyai kekurangan itu tidak mempunyai keterbatasan dan kaki. Dia tidak mempunyai tubuh yang lengkap. Ini tidak mempunyai tangan dan kaki. Baik, semua jawaban sama. Benar itu masalahnya? Kedua, apakah tokoh dari video tersebut menerima keterbatasannya? Ia menerimanya karena dia bisa menjadi contoh yang positif untuk banyak orang. Awalnya dia tidak percaya diri dan sekarang dia percaya diri dan tetap bersyukur dalam keterbatasannya. Awalnya dia tidak menerima keterbatasannya, namun akhirnya dia menerima keterbatasannya dan menjadi contoh bagi banyak orang. Menerima, di umur 8 tahun dia sempat menerima kekurangan yang dimilikinya, tetapi dia sadar dia bisa memotivasi banyak orang melakukan Tuhan. Bagus sekali jawabannya ya. Memang itu dia. Awalnya memang dia diterima waktu kecil, kemudian dia menjadi motivasi bagi banyak orang. Pertanyaan ketiga, bagaimana tindakan Nick menerima keterbatasan yang dia miliki? Dia melakukan tindakan yang positif dan dia menerima. Oke. Dia selalu sabar dan tidak minder atas keterbatasannya. Dia selalu bersyukur atas kekurangan yang dia miliki. Bagus sekali, benar. Nick melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan selalu bersyukur. Pertanyaan terakhir ini harus kita dengar semuanya. Apa pesan yang kamu dapat dari video Nick ini? Karena ini berguna untuk kita semua ya. Apabila kita memiliki kekurangan, yuk mulai. Kita harus tetap bersyukur apapun kekurangan kita. Kita harus bersyukur akan segala kekurangan atau keterbatasan kita. Kita harus bersyukur apa yang diberikan Allah. Kita harus percaya diri walaupun memiliki kekurangan. Buatlah kekurangan menjadi kelebihan dan selalulah bersyukur. Semua jawaban benar, tepuk tangan. Kita tadi belum menemukan masalah di video ini. Masalahnya adalah seorang Nick yang memiliki keterbatasan fisik, tidak mempunyai kaki dan tangan. Namun ada pesan yang sangat penting bagi kita adalah jika kita memiliki keterbatasan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus menjadikan keterbatasan menjadi kelebihan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kitab sucinya. Semua dulu memperhatikan video kitab sucinya dan diikuti yang punya kitab suci silahkan keluarkan supaya ada mulai kamu bawa kitab sucinya kan. Sambil ikuti di kitab sucinya, kita ikuti di videonya, kita dengar. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita dengarkan. Api meliputi ledakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka melihat orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Lalu Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang duduk di buritan di sebuah silau. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru,
Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia terbangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Baik, wih, sudah disaksikan tentang air riuh diredakan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sekarang kembali ke kelompok, maka coba kamu jawab pertanyaan berikut. Sudah waktu 3 pertanyaan. Apa saja keterbatasan yang dialami dan dihadapi para murid Yesus? Ada berapa tokoh di dalam? Ada Yesus dan para murid. Maka pertanyaan pertama, apa saja keterbatasan? Ya. Silakan. Apa saja keterbatasan yang dialami dan dihadapi para murid Yesus? Bagaimana sikap para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan tersebut? Sebagai orang beriman, inspirasi apa yang dapat kalian dapatkan dari sikap dan tindakan para murid Yesus dalam mengatasi keterbatasan diri mereka? Keterbatasan yang dari para murid Yesus. Oke, boleh. Oh, sudah cepat ya, Nak ya. Kelompok saat sudah mau selesai. Kelompok kalian
Satu juga sudah. Ini sudah? Sudah. Ini? Oke, selesai. Baik, mari. Silakan kelompok-kelompoknya maju lagi kembali ke depan. Kita jawab pertanyaan ini. Mari. Ya. Tadi waktu di bagian pertama bagus sekali ya. Apakah bagian kedua ini masih tetap bagus? Pertanyaan pertama, perhatikan ke depan. Apa keterbatasan yang dialami para murid Yesus? Mereka tidak percaya akan kuasa Yesus Kristus. Nah, next. Tidak percaya diri dan takut kepada ahli Tuhan. Oke, ya. Tidak percaya diri dan takut akan binasa. Nah, selanjutnya. Mereka tidak bisa mendapat angin seperti yang dilakukan Tuhan. Betul, ya. Itulah keterbatasan kekurangan yang dialami para murid. Pertanyaan nomor 2 dari sini aja ya. Bagaimana sikap para murid Yesus menghadapi keterbatasan tersebut? Mereka ingin meminta tolong kepada Tuhan. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Next. Membangunkan Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan kepada Tuhan akan kejadian tersebut. Betul, dibangun ke Tuhan Yesus dia. Next. Mereka panik dan membangunkan Yesus agar menghentikan angin ribut dan ombak dari Tuhan. Betul. Mereka meminta pertolongan kepada Yesus Kristus atau Sang Guru. Intinya mereka meminta pertolongan kepada siapa? Yesus. Nomor 3. Sebagai orang beriman, inspirasi apa yang kamu dapat dari tindakan para murid Yesus mengatasi keterbatasannya? Selalu percaya atas kuasa dan perlindungan Yesus Kristus, karena Allah tidak akan membiarkan umatnya sengsara ataupun binasa. Terus. Next. Jangan takut dan minta tolong kepada orang yang lebih mampu. Tidak malu atau minder akan meminta pertolongan kepada orang lain atau Tuhan Yesus. Next. Mereka tetap percaya dan meminta tolong kepada Tuhan. Oke, bagus sekali jawaban kita. Tepuk tangan dulu teman-teman kita semua. Yang begini. Baik. Nih, ternyata kelas 71 sudah mampu memecahkan persoalan atau jawaban dari soal-soal yang diberikan. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Semuanya pernah kita bernyanyi lagu yang saya tadi kelas jaga itu yang kemarin itu berikutnya kalau ibu yang bersih lalu ada iya seperti semua oke 3, 2, ya. Ada yang bingung ya? Yang di belakang? Kancing baju. Baik. Nah, ini tadi hasil jawabanmu kita simpulkan. Kepanikan, ketakutan dialami para murid menunjukkan pilihan sikap awal mereka saat mengalami keterbatasan dirinya. Tadi ada satu kelompok yang mengatakan mereka memiliki keterbatasan tidak bisa meredakan angin ribut. Padahal Yesus apa yang datang Yesus? Hanya begitu saja. Dia enggak angin. Kita dulu, kalau kita memiliki kemampuan, coba dulu tekan kipas berhenti ya, tekan. Kipas berhenti. Berhenti kan? Tidak. Bukan, karena kita tidak memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh Yesus. 2. Sikap awal para murid yang panik dan takut bahwa mereka binasa. Menurut Yesus menunjukkan bahwa murid yang kurang percaya. Mereka mempunyai keterbatasan
beriman kepada Yesus. Kalau kita percaya, maka kita tidak akan takut. Siapa di sini penakut? Begitu dahulu ada takut ada setan. Siapa? Oh iya, yang harus kita takuti adalah Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, maka kita akan takut melakukan kejahatan. Sebagai orang beriman, siapa di sini orang beriman? Betul atau enggak? Betul tidak pernah. Ya kan? Sebagai orang beriman kita dapat belajar dari sikap dan pengalaman para murid Yesus menghadapi keterbatasan, yaitu kita diharapkan meminta pertolongan dan rahmat kepada Tuhan. Jangan malu meminta tolong, ya. Baik, ada dua pesan kitab suci pada kita untuk kita pada hari ini dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yang pertama, yang laki-laki dulu baca pesan yang pertama. Mulai. Keterbatasan yang kita miliki supaya kita saling bekerja sama. Yang kedua, perempuan baca, mulai. Manusia harus sadar bila mengalami keterbatasan diri, ia harus mencari sumber kekuatan sejati yakni Tuhan. Maka kalau kita memiliki keterbatasan kesulitan yang kita cari siapa nak? Tuhan. Jangan cari dukun, kalau dia aku mengalami kesulitan. Tapi yang kita cari adalah Tuhan. serahkan semuanya dan percaya semua pasti selesai. Bentuk-bentuk keterbatasan. Ada 5 keterbatasan yang dimiliki manusia. 1. Keterbatasan fisik. Contohnya buta, bisu, lumpuh, tuli, dan lain-lain. Di kelas ini keterbatasan fisik sepertinya tidak ada. Syukur pada Allah. 2. Intelektual. Berpikir lambat. Ada nggak di sini berpikir lambat? Ada. Masih ada ya. Sulit memahami sesuatu. Beli dulu roti 1 bungkus, gula 2 kilo. Berbalik. Beli roti 2 kilo. Iya berbalik. Kalau sulit memahami sesuatu. Yang ketiga, psikis. Pelajaran sebelumnya, psikis itu tentang kejiwaan, pendiam, pemarah, penakut. Siapa sih pendiam? Pemarah, penakut, egois. Sadarlah mereka ini ya. Keempat, keterbatasan ekonomi. Tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Kalau ini lewat kelas 1, sawit 50 hektar per orang, rumah bertingkat 10, ya kan? Kalau keterbatasan ekonomi kelas 1 lewat. Yang terakhir, keterbatasan sistem budaya. Sulit mengubah kebiasaan buruk. Contoh, buang ludah sembarangan, mobil sembarangan, siang makan congkel-congkel gigi, bercakap-cakap yang itu kebiasaan buruk atau kebiasaan baik? Sekarang saya tanya dulu kamu, siapa di sini memiliki keterbatasan fisik? Dewa. Intelektual? Ada beberapa orang. Psikis? Banyak. Ekonomi? Lewat. Sistem budaya? Terakhir pertanyaannya. Dari sini yang kita lihat videonya keterbatasan apa yang dia miliki? Fisik, yaitu tidak punya kaki dan tidak punya. Baik, anak-anak kelas 1 yang tercinta dan terkasih tentunya ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai, maka kita harus membuat kesimpulan. Mewakili 2 orang teman-temannya dulu. Oke siapa? Ya, Noel dan Cina, mari. Kita lihat kesimpulan dari teman-teman kita ya. Sebagai makhluk yang penuh keterbatasan, manusia ditantang untuk mengambil sikap yang tepat terhadap keterbatasan. Setiap orang dapat mengenutup tapi harus tetap bersyukur. Oke. Next. Keterbatasan diri memang perlu kita sadari dan terima. Kesadaran bahwa diri kita mampu mempunyai keterbatasan akan mendorong diri kita untuk membangun sikap positif mereka. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Baik, kesimpulannya kita baca dengan yang disebutkan oleh teman-teman kita tadi. Yang pertama, lihat ke depan. Sebagai makhluk yang penuh keterbatasan, manusia ditantang untuk mengambil sikap yang tepat terhadap keterbatasan yang dimiliki. Setiap orang dapat senantiasa mengeluh. Tidak boleh mengeluh, menyerahkan
Jadi kita harus bersyukur ya. Kemudian keterbatasan diri memang perlu kita sadari dan terima. Kesadaran bahwa diri kita mempunyai keterbatasan akan didorong diri kita untuk membangun sikap yang positif. Dengan mengetahui keterbatasan diri, maka kita memahami diri sendiri untuk tidak bersikap masa bodoh. Jadi kalau kita memiliki keterbatasan, kita menjadikan itu menjadi kelebihan. Ya. Ya coba, sikap menghadapi keterbatasan. Apa yang pertama? Menerima diri apa adanya. Yang kedua, tidak timbul. Yang ketiga, meminta tolong kepada orang yang lebih mampu. Jangan malu. Yang keempat, menerima kekurangan menjadi kelebihan. Yang kelima, Selalu bersyukur. dan yang terakhir yang paling utama adalah Mohon pertolongan Tuhan. mohon pertolongan kepada Tuhan. Baik, anak-anak yang terkasih, coba kita merenung dulu. Hidupkan dulu kepalamu sebentar. Coba jawab di hatimu pertanyaan yang saya sebutkan. Jawab saja di hatinya. Apa inspirasi yang aku dapatkan dari kisah hidup Nick Puji? Apa inspirasi yang aku dapatkan dari kisah hidup Nick Puji? Yang kedua, apa saja hal yang bernilai atau bermakna dari pelajaran hari ini bagiku? Yang ketiga, apa yang hendak aku perbaharui dan kembangkan terhadap keterbatasan diriku? Oke, lihat ke depan. Nah, anak-anak yang terkasih, tugas kita di rumah adalah menulis keterbatasan yang dimiliki, bagaimana cara mengatasi keterbatasan yang dimiliki. Coba nanti buat di rumah, keterbatasanku satu ini, dua ini. Bagaimana cara aku contoh? Keterbatasanku saya tidak pandai dalam bidang pembelajaran. Maka cara yang saya buat adalah belajar lebih giat lagi. Nah, untuk menulis pembelajaran kita ini sebelum berdoa kita bernyanyi semua melihat teks ke depan. Kita tutup dengan lagu. Kalau dia Tuhan Yesus baik. Ya, semua lihat ke depan. Oh, lihat ke semua. Ayo, mari. Ke sini semua kita lihat.
Tuhan semoga berkat Tuhan. Hancurkan lindungi kami Tuhan, kami berkata Tuhan, hatilah kami Tuhan, berbicara dengan Tuhan, hanya berlaku dari nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Roh Kudus, amin. Oke, sampai jumpa untuk minggu depan. Bye.